Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Zulherman, MPD, dan izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Noviantiani dari Prodi PGSD NIM 190102539. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar proposal penelitian saya tentang pengaruh penerapan visi misi sekolah dalam rangka memperkuat kualitas mutu kurikulum untuk mewujudkan implementasi pendidikan karakter siswa dan kinerja guru serta evaluasi dari kurikulum di SD Taman Sari 07 Pagi, Jakarta. Selanjutnya, pada pokok bahasan terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, dan ketiga ada metodologi penelitian. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan tentang bab 1. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi peran sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola dengan baik untuk mencapai pendidikan secara optimal. Pengelolaan sekolah yang tidak profesional akan mengganggu proses pendidikan yang sedang berlangsung dan menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidikan yang utuh. Tujuan pendidikan nasional sendiri adalah mencerdaskan bangsa dan berakhlak mulia yang diperoleh melalui proses pendidikan, khususnya melalui proses belajar dan mengajar. Sebagai lembaga pendidikan formal, SD memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai transmisi budaya. SD memiliki kewenangan untuk menyebarkan budaya sehingga diperlukan manajemen yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk pengelolaan yang baik diperlukan juga rencana yang strategis, yang efektif dan efisien, salah satunya adalah visi dan misi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang berdasarkan latar belakang, maka dilakukan fokus dan subfokus penelitian terhadap permasalahan dalam pelaksanaan visi misi serta implementasi pendidikan karakter siswa dan kinerja guru. Selanjutnya akan ada rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu ada bagaimana rumusan visi dan misi yang dimiliki sekolah dalam melaksanakan implementasi pendidikan karakter dan kinerja guru serta evaluasi kurikulum. Yang kedua, apakah visi dan misi sekolah sudah tercermin dalam implementasi pendidikan karakter dan kinerja guru? Yang ketiga, apakah visi misi sekolah dirumuskan dengan prosedur yang benar sesuai dengan implementasi pendidikan karakter siswa dan kinerja guru berdasarkan evaluasi kurikulum dari sekolah? Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu peserta didik mendapatkan arahan dalam pengimplementasian pendidikan karakter dan guru bisa memperbaiki kinerja karena sesuai berjalan dengan evaluasi kurikulum. Penelitian ini juga memberikan gambaran dan pengetahuan bagi sekolah untuk dijadikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan visi dan misi sekolah dan penciptaan mutu kurikulum dalam implementasi pendidikan karakter di SD. Sekolah diharapkan mampu memberikan kontribusi dan kualitas peserta didik gurunya yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat bagi guru, yaitu dijadikan pedoman visi misi pendidikan karakter di sekolah dasar. Terus yang bagi peserta didik menjadi acuan mengembangkan kepribadian yang baik dan pembentukan pendidikan karakter di sekolah. Selanjutnya ada bab 2.
Yaitu yang pertama ada A, deskriptif kontekstual, fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama itu ada implementasi pendidikan karakter. Menurut Likona, 1991 halaman 57 menjelaskan bahwa meskipun sekolah memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman awal siswa ketika berada di sekolah, bukti yang ada menunjukkan bahwa sekolah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di mana di sini dijelaskan bahwa pendidikan karakter sebagai pedagogik yang memiliki perhatian yang besar pada kedewasaan manusia. Contohnya kodrat manusia ini setiap individu itu berbeda-beda kan. Nah, dalam mengembangkan kapasitas alaminya, sekolah bisa berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan karakter. Yang kedua itu ada kinerja guru. Dengan demikian, efek adalah peningkatan minat penuh guru dalam profesi dan pekerjaannya jika kompensasi yang ditawarkan lebih besar dari kepuasan kinerja meningkat. Pada pentingnya penelitian ini adalah remunerasi dari pekerjaan. Karena kinerja guru ini ditentukan oleh banyaknya faktor, salah satunya individual dan simultan, yang berperan dalam menentukan apakah guru mencapai kinerja puncak. Nah, di sini bahwa akhir-akhir ini kita itu jarang banget sama yang namanya seorang guru, lebih kayak kurang banget kinerjanya karena kompensasi ini berpengaruh banget sama kinerja guru. Karena dia tuh mau meningkatkan kualitasnya tapi gajinya nggak sesuai gitu. Terus kerjanya juga nggak sesuai. Yang ketiga itu ada visi misi sekolah. Pernyataan visi tertulis atau lisan harus ditafsirkan dengan tepat, tidak mengandung banyak makna untuk menjadi acuan yang meningkat semua pihak dalam suatu organisasi atau sekolah. Bagi sekolah, visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang mereka inginkan di masa depan. Imajinasi futuristik seperti itu akan selalu diwarnai oleh peluang dan tantangan yang akan diyakini dan akan yang terjadi di masa depan. Dalam mendefinisikan visi ini, sekolah harus mempertimbangkan perkembangan dan tantangan di masa depan. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini visi misi harus dikomunikasikan dengan keberadaan organisasi dalam tujuan utamanya. Terus harus juga menunjukkan kerangka hubungan antar organisasi dan pemangku kepentingan SDM. Di bab 2 yang B, ada penelitian yang relevan. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut. Dari Cut Nurul Fahmi 2018, pengaruh budaya visi misi dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Yang B ada Lena Purnamania 2017, penerapan mutu kurikulum atau mutu kompetensi guru terhadap kinerja sekolah. Yang ketiga ada Akalam Kurniati, Jurnal Sanitikom 2016, merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan. Selanjutnya ada bab 3, yang A itu dalam alur pikiran penelitiannya itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang pertama itu ada pemikiran peneliti mengenai visi misi sekolah, khususnya pada implementasi pendidikan karakter dan kinerja guru ditemukan observasi lapangan tentang pembahasan guru terhadap cara perbaiki kualitas evaluasi kurikulum yang berkaitan dengan visi misi terjadi perbedaan di antara lapangan dan pada saat materinya gitu. Terus yang B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Mangga Besar 5, Selatan, nomor 6, RT 2, RW 4, Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 110. Tepatnya di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta. Kemudian alasan peneliti memilih tempat di SDN Taman Sari 07 Pagi adalah karena masih banyak pelanggaran yang terjadi
berkaitan dengan visi misi sehingga diterapkan model eksperimen untuk mengetahui dari implementasi pendidikan karakter dan kinerja gurunya. Waktu penelitian yang dilakukan selama 2 minggu pada saat PLP1 dilaksanakan. Itu terjadi pada awal bulan Oktober sampai pertengahan bulan November. Selanjutnya, latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses perkembangan visi misi di sekolah, khususnya pada implementasi pendidikan karakter dan kinerja guru dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan mengungkapkan data yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibat terhadap suatu yang terjadi pada saat penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai proses perkembangan penerapan visi misi berkaitan dengan evaluasi kurikulum sekolah. Selanjutnya ada D, metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian secara umum merupakan gambaran bagaimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis waktu fakta, gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya konteks ruang dan waktu, serta situasi lingkungan secara alami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan penelitian metode studi kasus, karena metode ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memaparkan gambaran secara empiris atau secara sistematis mengenai perkembangan pengaruh visi misi di sekolah di SDN Taman Sari 07 Pagi. Peneliti ini harus mendapatkan gambaran secara utuh dan terperinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari visi misi sekolah di SDN Taman Sari 07 Pagi. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis yang berkenan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan sehingga dapat dilakukan lebih lanjut. Selanjutnya ada peran peneliti. Yang pertama itu upaya peneliti untuk menggali dan mendalami informasi tentang fokus penelitian yang berkembang sebelum apapun sesudah peneliti memasuki lapangan. Yang kedua itu peneliti menggali informasi tentang fakta dan data yang berhubungan dengan proses perkembangan dan proses pelaksanaan visi misi di SDN Taman Sari 07 Pagi yang tidak tertangkap selama observasi atau pengamatan lapangan. Yang E, data dan sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah kepala sekolah dan rekan guru yang terlibat dalam pengembangan visi misi sekolah di SDN Taman Sari 07 Pagi. Responden yang terlihat dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SDN Taman Sari 07 Pagi. Pengumpulan data di lapangan penelitian diambil dengan cara observasi dan wawancara. Yang pertama itu subjek penelitian dan utama yaitu pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah serta rekan-rekan guru yang terlibat dalam pengembangan visi dan misi sekolah di SDN Taman Sari 07 Pagi. Yang kedua itu subjek penelitian sumber data pembanding yang diperlukan untuk kepentingan sekolah dan perbaikan evaluasi kurikulum yang berkaitan dengan visi misi sekolah sudah berjalan dengan baik mencakup kinerja guru dan pengimplementasian pendidikan karakter siswa. Sumber data dalam penelitian ini antara lain informan yang berperan dalam pengembangan visi misi sekolah SDN Taman Sari Pagi dengan didasarkan pada pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi data sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti. Yang G, teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, ketiga teknik tersebut digunakan dan saling melengkapi untuk membantu instrumen yang tadi diperlukan dalam pedoman yang digunakan pengumpulan data ini. Yang pertama itu ada pedoman wawancara yang digunakan untuk semua responden seperti kepala sekolah dan rekan guru.
Yang kedua itu pedoman observasi atau lembar pengamatan yang beri nama catatan kasar dan catatan lapangan untuk data yang sudah disusun digunakan untuk menuliskan situasi lingkungan yang terjadi saat peristiwa berlangsung. Yang ketiga ada pedoman studi dokumentasi digunakan sebagai acuan mengenai hal-hal berupa dokumen yang dibutuhkan dalam kepentingan penelitian. Yang pertama tadi ada observasi, yaitu berdasarkan dari pengalaman, kemampuan peneliti ini dari segi motif, kepercayaan, perhatian, dan kebiasaan, sehingga peneliti ini menghayati subjek sehingga memungkinkan peneliti menjadi sumber data juga. Terus observasi ini untuk memperoleh data yang objektif karena sebagai alat pengumpul data, proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dari situasi sebenarnya atau maupun buatan. Yang kedua itu ada wawancara yang digunakan untuk mengkonstruksi mengenai orang dan kejadian pengembangan visi misi program sekolah ini. Tadi wawancara ini diperlukan dari kepala sekolah dan rekan guru untuk memerlukan kesimpulan dalam mengembangkan kemampuan perkembangan mendengar yang baik. Alat dalam wawancara ini bisa memakai tape recorder. Selanjutnya ada teknik analisis data. Tujuan dari teknik analisis data ini adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan atau memaknai. Teknis analisis data yang dilakukan yang pertama itu ada pengumpulan data. Data diperoleh dari wawancara tadi, observasi, dan studi dokumentasi yang dicatat sebagai catatan lapangan. Yang kedua ada reduksi data, yaitu kegiatan merangkum catatan lapangan dengan memilih data atau informasi sesuai dengan fokus penelitiannya. Yang ketiga ini ada penyajian data atau proses pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang keempat, menarik kesimpulan atau dengan kegiatan penarikan kesimpulan selama penelitian berlangsung sehingga makna-makna yang muncul dari data diuji kebenarannya dan kekokohannya, yaitu ini merupakan validitasnya. Yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama itu ada credibility. Uji credibility ini atau uji kepercayaan itu terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar penelitian dilakukan tidak meragukan sebuah karya yang dilakukan. Jadi credibility ini, kepercayaan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada data, tidak merekayasa data tersebut. Terus yang kedua ada transferability. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai tergantung kondisi sosial yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada dependability. Dengan kata lain, beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama, di mana penelitian apabila dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian sama, memperoleh penelitian dengan hasil yang sama pula. Sekian hasil pemaparan proposal penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.